Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadana. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial. Untuk pertama-tama saya akan membahas sosiologi organisasi pendidikan, menyoroti perubahan dalam pendidikan dan teori organisasi sejak tahun 1950-an. Tinjauan ini memadukan 3 perspektif untuk sosiologi organisasi pendidikan. Perspektif struktural berfokus pada bagaimana organisasi formal bersumber daya, hubungan, dan informasi dapat mempengaruhi hasil dan ketidaksetaraan siswa melalui kesempatan untuk belajar. Perspektif jaringan menyoroti peran interaksi dan interpretasi informal, serta modal sosial dan bentuk dan budaya untuk membawa perubahan. Perspektif ekologi menggambarkan bagaimana sekolah dipengaruhi oleh sekolah lain atau dimensi horizontal, birokrasi pendidikan atau dimensi vertikal, dan organisasi di luar sekolah atau dimensi komunitas. Perspektif organisasi dapat mengkonkretkan topik sosiologi yang seringkali abstrak tentang stratifikasi, reproduksi sosial, dan sosialisasi. Perspektif tersebut juga dapat mengonseptualisasikan kembali pandangan yang seringkali individualistis tentang isu pendidikan kontemporer seperti kesejahteraan siswa, kekurangan guru, ketidaksetaraan rasial, dan tinjauan dan politik sosial. Tinjauan ini diakhiri dengan diskusi tentang cara menggabungkan perspektif organisasi ini dan bagaimana perspektif tersebut dapat melengkapi studi terkini dalam pendidikan sosiologi dan kebijakan publik. Secara praktis, sejumlah perhatian kontemporer menggambarkan bagaimana sosiologi organisasi dapat menjadi lensa untuk menginterogasi isu dan masalah dalam pendidikan. Kekurangan dan pergantian guru dapat dijelaskan melalui pandangan organisasi tentang sekolah sebagai tempat kerja dan mengajar sebagai sebuah profesi. Secara teoritis, fokus saat ini pada tingkat mikro individu dan tingkat makro kebijakan dan kekuatan sosial yang gagal memperhatikan tingkat meso-organisasi sekolah dapat menjadi masalah. Nah, seperti yang diketahui, sejak 26 Maret, Kemendikbudristek kala itu menetapkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bila sekolah yang belum menggunakan kurikulum Merdeka dapat beralih paling lambat pada tahun ajaran 2026 dan 2027. Menjawab hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukhti menyatakan belum semua sekolah menerapkan kurikulum Merdeka. Kini masih ada 2 kurikulum nasional yang berlaku, yaitu kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Di masa pemerintahannya, Mukhti menyebut kedua kurikulum ini masih tetap berlaku dan belum akan ada perubahan. 2 kurikulum yang akan dilengkapi dengan pendekatan belajar deep learning. Setelah menerbitkan peraturan menteri tentang deep learning, Kemendikdasmen akan melakukan pelatihan untuk para guru. 2 kurikulum tetap digunakan, yaitu kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka, dengan tambahan metode deep learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Cambridge Dictionary, deep learning adalah metode yang memungkinkan seseorang memahami konsep secara menyeluruh dan tidak mudah melupakan materi yang dipelajari. Dengan kata lain, pembelajaran mendalam adalah strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah secara mandiri. Pendekatan deep learning dalam kurikulum 2025 akan ditetapkan pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Konsep pembelajaran ini menekankan 3 aspek utama, yaitu penuh perhatian atau sadar, bermakna, dan gembira dan menyenangkan.
Guru akan dibekali dengan pelatihan intensif untuk mengadaptasi metode ini dalam pembelajaran sehari-hari. Artinya deep learning diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang mendalam bagi siswa. Selain itu, deep learning ditujukan untuk memberikan perhatian penuh dan lebih bermakna. Nah, pendekatan deep learning dalam kurikulum 2025 akan diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan mulai hingga PAUD sampai SMA. Konsep pembelajaran ini menekankan 3 aspek utama, yaitu penuh perhatian, bermakna, dan gembira. Pendekatan deep learning menurut Mukti menjadi metode pembelajaran yang ringan bagi siswa dengan aspek sadar, mindful, bermakna, meaningful, dan menyenangkan, joyful. Pada kesempatan sebelumnya, Mukti menyebut deep learning merupakan pendekatan yang sudah hadir sejak lama, yaitu sejak tahun 1976 dan berkembang pertama kali di Swedia. Ia mempelajari deep learning ketika menempuh studi di luar negeri, sehingga ia sangat paham bagaimana deep learning bekerja sebagai metode yang cocok bagi pelajar. Saya bicara soal deep learning karena ini merupakan salah satu mata kuliah dalam studi saya, yaitu Psychology of Scientific Communication. Kenangnya, deep learning pada dasarnya didesain untuk membuat seseorang bisa lebih mendalam dalam mengenal sesuatu, sehingga bukan hafalan yang didapatkan tetapi benar-benar pemahaman. Mukti menjelaskan deep learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Meski teorinya sudah ada lama, hal ini akan menjadi metode baru di dunia pendidikan di Indonesia. Tetapi guru tak perlu khawatir karena dalam program prioritasnya, Kemendikbudristek menyebutkan akan melakukan pendampingan kurikulum, pembelajaran karakter, dan mutu bagi 514 kabupaten atau kota dan 38 provinsi. Selain deep learning, kurikulum 2025 juga memperkenalkan mata pelajaran pilihan seperti coding atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurut Mendikbudristek Abdul Mukti, penguasaan teknologi sangat penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0. Mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan AI akan diajarkan di tingkat SD kelas atas dan SMP, namun tidak semua sekolah akan menerapkannya karena penerapannya bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana dan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Selain itu, dalam peningkatan kurikulum ini, kualitas tenaga pendidik juga ditingkatkan demi terjalinnya rencana ini. Peningkatan yang diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Memahami esensi kurikulum 2025. Guru perlu memahami konsep dasar kurikulum 2025, termasuk bagaimana kurikulum ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendekatan kurikulum deep learning. Dengan memahami prinsip ini, guru dapat menyusun strategi pengajaran yang lebih efektif. Selain itu, pemahaman terhadap kebijakan pendidikan yang baru juga penting. Guru harus membaca regulasi terbaru seperti Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional, sehingga guru dapat menyesuaikan metode mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, ada menjelaskan metode pembelajaran berbasis deep learning. Penerapan kurikulum deep learning menuntut guru untuk beralih dari metode ceramah ke model pembelajaran yang lebih interaktif. Guru perlu menyusun strategi yang memungkinkan siswa mengeksplorasi materi secara mendalam, seperti pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis penyelidikan. Misalnya dalam pembelajaran sains, guru dapat memberikan proyek eksperimen yang menantang siswa untuk menemukan solusi secara mandiri. Dengan pendekatan ini, siswa akan lebih terlibat dan proses belajar memiliki pemahaman yang lebih kuat terhadap materi. 3. Mengikuti pelatihan dan workshop untuk menguasai kurikulum 2025. Guru harus aktif mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun komunitas pendidikan. Program pelatihan ini bertujuan untuk membekali guru dengan teknik pembelajaran terbaru.
termasuk penerapan kurikulum deep learning dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif. Dengan terus memperbarui keterampilan, guru dapat mengadaptasi diri dengan cepat terhadap perubahan kurikulum. 4. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kurikulum 2025. Mendorong pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Guru harus memahami cara menggunakan perangkat digital, aplikasi pendidikan, serta platform pembelajaran daring untuk meningkatkan kualitas pelajaran. Contohnya dalam pelajaran matematika, guru dapat menggunakan simulasi interaktif untuk menjelaskan konsep abstrak. Dengan cara ini, siswa juga dapat memahami materi secara lebih konkret dan menyenangkan. 5. Menyesuaikan penilaian dengan model pembelajaran baru. Sistem evaluasi dalam kurikulum nasional yang baru lebih menekankan pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah dibandingkan sekedar nilai angka. Guru harus mulai beralih dari metode ujian konvensional ke penilaian berbasis proyek atau portofolio. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru dapat meminta siswa membuat esai reflektif tentang suatu topik hanya mengerjakan pilihan ganda. Hal ini memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan analitis dan ekspresif. Yang keenam, meningkatkan kolaborasi dengan sesama guru. Perubahan kurikulum memerlukan kerjasama antar pendidik untuk berbagi strategi dan pengalaman terbaik dalam menerapkan metode baru. Guru dapat membentuk komunitas belajar untuk mendiskusikan tantangan serta menemukan solusi bersama. Salah satu cara efektif adalah dengan mengikuti forum diskusi atau grup belajar dari yang membahas implementasi kurikulum terbaru. Dengan berbagi pengalaman, guru bisa mendapatkan wawasan baru dan meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Membangun lingkungan kelas yang inklusif dan adaptif. Kurikulum 2025 menuntut guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendekatan personalisasi dalam pembelajaran harus diutamakan agar setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Misalnya dalam pengajaran di kelas yang heterogen, guru dapat menerapkan metode pembelajaran diferensiasi. Dengan strategi ini, setiap siswa mendapatkan materi sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahamannya. 8. Meningkatkan keterampilan dalam mengolah kelas berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning menjadi salah satu ciri utama kurikulum deep learning. Guru perlu terampil dalam merancang proyek yang relevan dengan kehidupan nyata serta mampu mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Misalnya, guru dapat mengajak siswa melakukan penelitian sederhana tentang masalah sosial di lingkungan sekitar. Dengan begitu, dapat memahami konsep secara lebih nyata dan aplikatif. Yang kesembilan dan terakhir, mempersiapkan diri untuk mengajarkan coding dan AI. Mulai tahun ajaran 2025 dan 2026, coding dan kecerdasan buatan AI akan menjadi mata pelajaran pilihan di beberapa sekolah. Guru, terutama yang mengajar di jenjang SD dan SMP, harus mulai mempersiapkan diri dengan mempelajari dasar-dasar coding serta aplikasinya dalam pendidikan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengikuti kursus berani tentang pemrograman dasar. Dengan memahami konsep ini, guru tidak hanya bisa mengajarkan materi dengan lebih baik, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan dengan era digital. Berbagai pelatihan juga bisa diikuti oleh para guru agar semakin relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Bantuan kepada guru juga bisa dilakukan untuk terus mendukung kegiatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.